Palestina memasuki bulan suci Ramadan. Warga melaksanakan tarawih pertama di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Saudara, warga Palestina melaksanakan sholat tarawih pertama pada Selasa malam waktu setempat. Jemaah memenuhi kompleks Al-Aqsa di Palestina. Mereka melaksanakan tarawih di tengah gencatan senjata dan serangan Israel yang tak kunjung usai. Ini adalah Ramadan pertama sejak kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat 10 Oktober 2025. Umat Muslim di kota Gaza melaksanakan sholat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibrahim. Baik, Dok, ini bertahan di tengah kehancuran ini tentu tak mudah bagi warga Gaza. Bagaimana Anda melihat suasana di Gaza saat ini, Dok? Baik, terima kasih. Untuk suasana yang jelas sekarang sedang memprihatinkan sekali, di mana memang di sekitar saya masih terdengar suara bom-bom ataupun bahkan suara tembakan-tembakan. Bahkan juga terdapat suara drone yang seringkali mengitari rumah ataupun tempat kerja kita. Dan juga terkadang terdengar suara jet tempur yang terbang di atas kita. Jadi di tengah Ramadan pun, Israel masih terus gencar melakukan serangan terhadap warga Palestina. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari ini pada hari pertama Ramadan memang suara-suara bom atau tembakan bagi saya masih terdengar berkurang, cuman tetap masih terdengar berbagai suara drone-drone yang mengitari. Namun saya belum mendengar hingga kini terdapat korban akibat dari serangan Israel. Dok, kami memiliki visual dari Mercy Indonesia juga bagaimana geliat warga Gaza di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, dan mereka juga antusias menyambut Ramadan kali ini, Dok. Bisa diceritakan, jadi sudah mulai ada asa di sana yang mulai tumbuh di sana, Dok. Ya, baik. Baik, jadi memang untuk Ramadan ini sangat disambut oleh warga di sekitar sini karena ini merupakan Ramadan di mana kita dapat melihat berbagai bahan makanan yang mulai muncul di pasar. Setelah sebelum Ramadan di 2 tahun belakangan ini tidak ada ataupun bahkan karena sering terjadi serangan yang sangat gencar dari Israel. Tapi bagaimana dengan harga-harga di sana, Dok? Ini kan Ramadan pertama setelah kemarin kan sangat eskalasi konfliknya tinggi di tahun kemarin. Baik. Untuk harga sendiri saat ini masih sangat lebih tinggi dibandingkan harga normal sebelum terjadinya perang. Sehingga juga tentunya masih menyusahkan banyak warga untuk mendapatkan akses ke bahan makanan tersebut. Oh baik, jadi memang walaupun pasar sudah mulai tampak ramai, tapi harga di sana masih sangat sulit dijangkau oleh warga ya, Dok? Iya. Dok, untuk persiapan Ramadan seperti untuk berbuka puasa, untuk sahur, bagaimana ketersediaan bahan makanan di sana, bantuan logistik di sana, Dok? Baik, untuk bantuan logistik ini ada beberapa baik dari WHO ataupun NGO lain yang terus mengirimkan bantuan logistik makanan ke kita. Namun perlu diingat juga selain makanan kita membutuhkan air. Di sini juga kita sangat tergantung pada air bersih dari truk-truk yang dikirimkan lewat bantuan-bantuan truk seperti itu. Biasanya frekuensinya berapa kali dalam sehari atau dalam sepekan bantuan untuk air bersih, Dok? Baik, kalau untuk bantuan air bersih biasanya setiap pagi atau siang dari saya melihat 1 kali pasti akan datang ke beberapa daerah, terutama di daerah yang padat penduduk dekat kamp-kamp pengungsian. Namun juga saya mendengar bahwa air ini terkadang tidak cukup untuk penduduk yang ada di sekitar situ. Jadi untuk air bersih saja masih harus berebut. Ini untuk bantuan ketika ya mengangkut air bersih, mengangkut logistik makanan, masih suka dihalang-halangi oleh Israel, Dok? Baik, untuk saat ini saya belum melihat adanya halangan yang sangat berat dari Israel mengenai proses pengiriman.
Namun yang memang dari Israel sendiri menetapkan batasan-batasan apa yang boleh dikirim dan apa yang tidak, seperti pada bagian obat-obatan. Karena saya sendiri dari medis, sehingga untuk obat-obatan ini kita masih sangat minim sekali. Bahkan yang paling dasar seperti paracetamol itu bisa saja habis pada hari itu, ataupun misalkan seperti bius lokal, sehingga kita harus memilah mana pasien yang mendapatkan bius lokal atau tidak, misalkan pada saat tindakan penjahitan, apalagi pada anak-anak terkadang tidak mendapatkan bius lokal. Jadi bahkan bantuan untuk obat-obatan medis pun saat ini belum optimal, Dok. Ya, ya belum optimal sekali, sehingga kita tetap membutuhkan baik dari makanan, air, dan juga obat-obatan yang sangat penting. Untuk menjangkau bantuan bagaimana ke depannya ini selama pemenuhan 1 bulan Ramadan? Bantuan makanan, bantuan medis juga, Dok. Baik, terima kasih. Untuk bantuan medis, biasanya kita memasok dari sumber, kemudian akan kita taruh di gudang di beberapa poin, seperti poin-poin kesehatan yang kemudian kita sebarkan lewat poin-poin tersebut. Poin-poin tersebut seperti puskesmas, ya, seperti puskesmas buatan yang akan kita sebarkan lewat sana. Kalau misalkan untuk makanan, sebenarnya saya kurang agak mengerti bagaimana prosesnya. Tapi insya Allah kalau misalkan dia dari pasar sudah mulai banyak sekali berbagai bahan makanan yang dapat kita temui. Dok, pernah mendengar tidak cerita atau bagaimana harapan dari warga Gaza di saat memasuki bulan Ramadan, kemudian juga di tempat lain kan KTT BOP akan dilakukan. Harapan warga Gaza seperti apa, Dok? Mohon bisa diulang terlebih lagi karena sepertinya jaringan agak. Apakah dokter pernah mendengar bagaimana harapan warga Gaza ketika memasuki bulan Ramadan, Dok? Karena di tempat lain di Amerika Serikat, KTT BOP juga tengah dipersiapkan, Dok. Baik, saudara, sayang sekali nampaknya sambungan audiovisual kami bersama dengan Dr. Muhammad Reynaldi, relawan tim EMT 12 terganggu karena memang situasi listrik dan juga sambungan internet di Gaza saat ini masih belum stabil. Tadi disampaikan bagaimana kondisi di sana, warga yang masih membutuhkan bantuan. Terima kasih Muhammad Reynaldi, relawan EMT 12 telah menyampaikan bagaimana kondisi warga Gaza di program Kompas Malam hari ini.